so far when you gotta head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Puji Lestari. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan bisnis plan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya memiliki ide untuk membuat bisnis dalam bidang makanan ringan yang saya beri nama Berkah Basreng. Alasan saya mengapa memilih bisnis ini yaitu karena pada zaman sekarang ini kan masyarakat cenderung memilih untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak hanya dalam gaya hidup, bahkan dalam hal makanan pun mereka lebih memilih sesuatu yang mudah didapat, simpel dan cepat untuk segera disajikan. Basreng ini merupakan singkatan dari bakso goreng. Bakso sendiri adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan. Bakso lazimnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Biasa disajikan dengan kuah kaldu sapi bening dicampur mie, bihun, tauge, sayur, dan lainnya. Nah, tetapi basreng ini berbeda dengan bakso biasanya. Basreng berbahan dasar dari ikan tenggiri. Bakso bukan terbuat dari bakso sapi, melainkan bakso ikan. Dalam penyajiannya, basreng kemudian dicampur dengan bumbu pedas yang nikmat. Perpaduan rasa dari bakso goreng dengan bumbu pedas yang nikmat itu sangat disukai oleh masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja. Nah, melihat keunikan dan kekhasan dari bakso goreng, saya berpikir untuk mengembangkan jajanan bakso goreng ini dengan mengolahnya lagi, sehingga tercipta rasa yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas dari basreng itu sendiri. Saya hanya membuat bumbu pedas daun jeruk sehingga cita rasa dan basreng tersebut berbeda dari biasanya. Berkah basreng ini memiliki rasa yang asin, pedas, gurih, dan pastinya khas dengan taburan daun jeruk. Di masyarakat pada umumnya, mungkin makanan ini belum terlalu dikenal. Untuk itu, saya bermaksud untuk memperkenalkan jajanan baru yang dinamakan Berkah Basreng. Oleh karena itu, saya ingin membuka usaha dalam bidang makanan ringan dengan menyusun proposal usaha ini sebagai penjual Berkah Basreng dengan rasa yang khas, kualitas terjamin, serta harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya, visi saya yaitu menjadikan Berkah Basreng sebagai jajanan khas yang terkenal dan disukai semua kalangan. Sedangkan misi saya adalah, yang pertama, memperkenalkan Berkah Basreng kepada masyarakat. Yang kedua, mempertahankan rasa khas dari bakso goreng dengan membuat varian rasa baru. Yang ketiga, melakukan inovasi pengembangan produk terhadap bakso goreng dengan tambahan bumbu pedas daun jeruk. Yang keempat, menerapkan image Berkah Basreng sebagai jajanan yang enak dan disukai banyak orang. Yang kelima, melayani masyarakat atau konsumen sebaik mungkin dengan pelayanan yang prima. Nah, tujuan dari usaha ini adalah dengan terus melakukan inovasi yang baik secara berkelanjutan, diharapkan Basreng dapat menjadi salah satu bangkitnya industri kreatif kuliner di daerah asalnya, kemudian memasarkan produk hasil olahan kepada berbagai kalangan, khususnya mahasiswa dan memenuhi kebutuhan konsumen. Gambaran usaha. Berkah Basreng merupakan usaha home industri yang berlokasi di Desa Metese, RT 10 RW 3, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Penjualan produk Basreng ini menggunakan pemasaran dan promosi yaitu dengan media online, offline, dan juga brosur guna untuk menarik pelanggan agar mau mencoba camilan ini. Keunikan dan keunggulan usaha ini yaitu menggunakan bahan dengan kualitas terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan. Dengan variasi rasa yang khas, pilihan untuk menghasilkan rasa yang lezat, harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama segmentasi berdasarkan demografis, yaitu laki-laki dan perempuan semua umur kecuali balita. Yang kedua segmentasi berdasarkan geografis, yaitu masyarakat di Desa Meteseh, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Usaha Berkah Basreng ini menargetkan laki-laki dan perempuan dan anak-anak hingga orang dewasa, khususnya di kalangan mahasiswa. Berkah Basreng ini berinovasi dengan memiliki cita rasa yang khas yang berasal dari bumbu pedas daun jeruk yang berbeda dengan pesaing lainnya.
Selanjutnya, perkiraan permintaan dan penawaran. Perkiraan permintaan terhadap produk. Jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung dari jumlah produksi produk dan tingkat penawaran produknya sendiri. Karena usaha makanan ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, jadi jumlah permintaan belum bisa dihitung dengan pasti, hanya masih bisa diperkirakan saja. Kemudian, perkiraan penawaran terhadap produk. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Berikut merupakan tabel proyeksi permintaan dan tabel jumlah penawaran produk pesaing. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemasaran terhadap pesaing. Ada 4. Yang pertama, produk. Produk yang kami jual berupa basreng. Basreng ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan pilihan. Untuk kemasan, basreng dikemas menggunakan kemasan yang bisa ditutup kembali, yaitu pouch berdiri. Kemasan sebagai pembungkus nantinya akan terdapat nama toko di depan kemasan agar konsumen tahu. Dan apabila ingin memesan kembali, terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, place atau tempat. Tempat produksi di rumah pribadi yang beralamat di Desa Metese RT 10 RW 3 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Adapun lokasi penjualan yaitu di rumah pribadi atau dengan konsep stay shop dan juga dijual melalui media online seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain yang nantinya bisa ketemuan di tempat yang sudah ditentukan atau juga bisa dikirim melalui ekspedisi JNE, JNT, Wahana, dan lain-lain. Selanjutnya, price atau harga. Dari beberapa pendekatan harga yang ada, Basreng memilih menggunakan pendekatan penetrasi pasar. Dengan dilakukannya strategi penetrasi pasar, Berkah Basreng memiliki peluang membangun ketertarikan pelanggan melalui sektor harga. Harga yang ditawarkan berkisar 15.000 per bungkus dengan berat 100 gram. Nah, selanjutnya ini merupakan lanjutan strategi pemasaran yang terakhir yaitu promotion. Promotion sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu periklanan. Bentuk promosi yang dilakukan dengan cara memasang poster di sekitar lingkungan masyarakat yang ramai didatangi, pemasangan banner agar dapat diketahui oleh semua masyarakat, serta juga menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok sebagai media promosi. Yang kedua yaitu hubungan masyarakat. Bentuk promosi public relation yang digunakan Berkah Basreng adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan, agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen, baik di media offline maupun online. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen, konsumen pun akan merasa nyaman dalam berbelanja. Kemudian yang ketiga yaitu penjualan personal. Penjualan personal yang digunakan sebagai media promosi oleh Berkah Basreng yaitu melalui promosi secara langsung oleh pemilik kepada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi penjualan. Bentuk promosi penjualan yang digunakan oleh usaha Berkah Basreng yaitu dengan memberikan diskon pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha di mana berupa beli 3 bungkus, gratis 1 bungkus guna untuk menarik konsumen. Memberikan potongan harga kepada konsumen apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak atau grosir. Selanjutnya yang kelima yaitu penyaluran. Lokasi bisnis Berkah Basreng ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti taman, pasar dadakan, CFD atau Car Free Day, dan bazar-bazar yang diselenggarakan di kota dan Kabupaten Madiun. Selanjutnya ini merupakan analisis SWOT yang terdiri dari lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal ada 2, yang pertama strength dan yang kedua weakness. Strength merupakan kekuatan. Kekuatan di sini dari Berkah Basreng adalah rasanya khas, manis, pedas, gurih, dan nikmat. Harganya yang terjangkau, terbuat dari bahan alami yang tentunya tidak bahaya untuk dikonsumsi. Sedangkan weakness atau kelemahan dari Berkah Basreng ini yaitu daya tahan produk tidak dapat begitu lama karena bahan pembuatannya tidak menggunakan pengawet. Karena rasanya yang pedas dan bakso goreng sendiri terbuat dari ikan tenggiri, maka produk ini tidak dapat dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit tertentu. Selanjutnya banyak pesaing dan juga adanya resiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya.
Sedangkan lingkungan eksternal juga terdiri dari dua. Yang pertama opportunity atau peluang dari berkah basreng ini, yaitu minat masyarakat terhadap kuliner sangat tinggi. Kemudian jajanan camilan menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menemani waktu santai. Selanjutnya threat atau ancaman dari berkah basreng ini adalah semakin hari semakin banyak orang yang kreatif membuat makanan serupa dengan cita rasa baru, kemudian pesaing yang meniru konsep berjualan serta konsep produk. Selanjutnya, struktur organisasi berkah basreng. Nama usaha yaitu Berkah Basreng, bentuk usahanya perseorangan, lokasi berada di Madiun, nama pemilik yaitu Puji Lestari, alamat Desa Metese RT 10 RW 03 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Status pemilik di usaha yaitu sebagai pemilik usaha, email berkahbasreng123@gmail.com, nomor telepon 081249565634. Kemudian perizinan. Untuk perizinan usaha, Berkah Basreng hanya memerlukan SIUP sebelum melakukan produksi. Berkah Basreng juga akan mengurus perizinan kepada ketua RT setempat beserta warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Selanjutnya, kegiatan praoperasional dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum memulai suatu usaha. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan praoperasional yang dilakukan oleh usaha Berkah Basreng adalah melakukan riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidiknya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat seberapa besar modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut. Selanjutnya, pemilihan lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh Berkah Basreng yaitu berada di Desa Metese, RT 10 RW 03 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pemilihan lokasi ini karena jalan tersebut merupakan lokasi yang strategis dan mudah dikunjungi oleh para konsumen dan lokasi berdekatan dengan jalan utama. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat basreng. Yang pertama, basreng, kemudian cabai keriting atau cabai kering sesuai selera, kecap secukupnya, penyedap rasa, garam secukupnya, gula pasir, kencur kupas, bawang merah, bawang putih, minyak sayur, dan daun jeruk. Selanjutnya, cara memasak. Cara memasaknya yaitu yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kencur, dan cabai. Yang kedua, iris basreng dengan ukuran panjang atau sesuai selera. Yang ketiga, goreng semua basreng, lalu tiriskan, tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian yang keempat, masukkan sisiran daun jeruk, oseng sampai harum. Jika sudah tercium harum, masukkan basreng. Tambahkan penyedap rasa, garam, dan gula. Masukkan sedikit kecap untuk mempercantik warna agar tidak pucat. Selanjutnya aduk sampai rata dan tunggu sampai matang. Basreng pedas siap disajikan. Selanjutnya tenaga produksi. Tenaga produksi merupakan peranan penting dalam membantu proses pembuatan basreng. Usaha Berkah Basreng ini memiliki tenaga produksi di mana mereka merupakan pemilik dari usaha ini. Selanjutnya berikut merupakan kebutuhan mesin dan peralatan Berkah Basreng. Lalu kemudian tanah, gedung, dan perlengkapan. Kegiatan usaha dan proses produksi basreng dilakukan di tempat yang sama, agar tidak memerlukan biaya sewa yaitu di Desa Metesih RT 10 RW 03 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dengan jalan utama memudahkan distribusi penjualan ke konsumen yang lebih menargetkan ke usia 10-35 tahun yang lewat. Berikutnya merupakan sumber pendanaan Berkah Basreng. Modal merupakan dana yang sangat dibutuhkan untuk membiayai operasi bisnis. Dalam memulai bisnis, basreng ini membutuhkan modal awal sekitar 1 juta rupiah yang mana diperoleh dari hasil penggabungan modal pendiri Berkah Basreng. Ini merupakan kebutuhan modal investasi Berkah Basreng. Bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Kebutuhan sumber daya modal investasi Berkah Basreng meliputi barang-barang yang sangat diperlukan sebagai salah satu media pendukung dalam pembuatan basreng dengan modal investasi sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, ini merupakan tabel peralatan depresiasi Berkah Basreng.
Bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Berkah Basreng menetapkan nilai ekonomi selama 3 tahun untuk masing-masing barang dengan total depresiasi sebesar Rp314.000. Selanjutnya ini merupakan tabel perlengkapan kantor Berkah Basreng. Bisa dilihat pada tabel ya teman-teman. Nah, diketahui bahwa kebutuhan perlengkapan kantor dari Berkah Basreng adalah sebesar Rp155.000 per bulan dan dikalikan per tahun hingga totalnya sebesar Rp1.860.000. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel kebutuhan modal kerja Berkah Basreng. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman pada tabel. Kebutuhan modal kerja untuk biaya penjalankan Berkah Basreng selama sebulan membutuhkan biaya sebesar Rp695.000 dan dikalikan per tahun sebesar Rp8.340.000. Kemudian, ini merupakan tabel biaya operasional Berkah Basreng. Bisa dilihat sendiri pada tabel ya teman-teman. Biaya operasional Berkah Basreng dalam sebulan adalah sebesar Rp540.000 dikalikan per tahun sehingga totalnya menjadi Rp6.480.000. Nah, ini merupakan tabel biaya gaji Berkah Basreng. Biaya gaji Berkah Basreng yaitu sebesar Rp2 juta per bulan. Berkah Basreng tidak merekrut tenaga kerja karyawan karena semua proses produksi dilakukan oleh pemilik dengan beban gaji pemilik sebesar Rp2 juta. Nah, selanjutnya analisa keuangan terdiri dari dua, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. BEP dalam unit pada tahun 2019, Basreng terjual sebanyak 6.000 bungkus, pada tahun 2020 Basreng terjual sebanyak 7.000 bungkus, pada tahun 2021 Basreng terjual sebanyak 7.500 bungkus. Kemudian BEP dalam rupiah, pada tahun 2019 Basreng sebesar Rp60 juta, pada tahun 2020 Basreng sebesar Rp70 juta, pada tahun 2021 Basreng sebesar Rp75 juta. Nah, kemudian berikut merupakan laporan laba rugi dari Berkah Basreng. Bisa dilihat sendiri pada tabel ya teman-teman. Penghasilan bersih Berkah Basreng adalah sebesar Rp18.720.000 untuk tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp23.381.000 dan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp27.976.000. Nah, dari proposal usaha ini dapat diambil kesimpulan bahwa membuka usaha Berkah Basreng yang telah dimodifikasi cukup menguntungkan. Untuk mencapai kesuksesan dalam setiap usaha diperlukan kegigihan dan pantang menyerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.